matur sembah nuwun Ustazah. Boleh minta tepuk tangannya dulu buat Ustazah Husnul. Mohon izin Bapak Ibu, saya sowan sambil berdiri nggih. Ini menyesuaikan ini namanya saya sadar diri. Sadar diri, sadar posisi, sadar postur begitu. Mengingat saya ini ekonomis dan minimalis posturnya. Cek. Cek. Cek, matur sembah nuwun. Lebih mantap ya. Sudah siap belajar? Siap. Biasanya 90 menit. Siap nggih? Iya. Kalau anak-anak rentang konsentrasinya lebih pendek, mereka 5 menit aja udah ganti acara. Nah, saya yakin Bapak Ibunya bisa. Kita mau main games dulu, nanti kita janjian. Silahkan HP-nya diangkat dulu, dikeluarkan. Siap, karena ini judulnya diet gadget ya. Jadi nanti kita banyak melibatkan ini. Silahkan Ibu, dikeluarkan. Saya tidak akan tanya sudah lunas atau belum. Saya juga tidak tanya mereknya apa, gambarnya apel keruak atau apel utuh. Silahkan Ibu dikeluarkan Ibu. Saya tahu pasti bawa, sudah? Coba yang belum dikeluarkan, monggo. Yang belum dikeluarkan gadgetnya, monggo. Mau difoto ini? Siap, diangkat dulu semuanya. Saya doakan yang semangat belajarnya hari ini. Silahkan diangkat Ibu. Ya, semoga nanti Allah kasih rezeki. HP-nya ganti yang bagus. Amin. Nah, kalau semangat, ayo diangkat dong, diangkat. Kalau amin diangkat. Siap. Mas, belum difotoin Mas? Sudah? Siap? Disimpan dulu. Oke, disimpan dulu ya. Nanti ada waktunya kita berliterasi digital. Saya minta nanti dikeluarkan. Oke, baik, disimpan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali saya pagi hari ini karena Allah kasih kesempatan silaturahim bersama keluarga besar SDIT Lentera Hati. Kemarin bulan apa ya, saya sama Dr. Andri Nurdiana Sari SPKJ, itu adik kelas saya kuliah dulu. Kita kesini ketemu anak-anak dalam tema kampanye Stop Bullying. Kampanye kita hari ini bukan kampanye mau bilbub atau pilgub, tapi kampanyenya hari ini adalah kampanye diet gadget. Kenapa ke orang tua dulu? Karena bagaimanapun Ananda akan mendapatkan pengaruh paling besar dari keluarga. Setuju? Setuju. Mari kita absen dulu. Bapak Ibu yang hadir, Bapak dan Ibunya jumlahnya imbang. Kita kasih kesempatan Bapak dulu ya Bu. Oke, siap. Nanti Ibu di akhir kasih tepuk tangan buat Bapak-bapak. Setuju? Setuju. Bapak-bapak ganteng, saya mau absen. Siapkan astana yang kanan. Siap ya Pak? Nanti ngacung gitu Pak ya. Siap. Tunggu, sabar. Saya tahu yang paling depan ini paling ganteng. Paling ganteng duluan maksudnya ya, alias senior maksudnya ya, alias sudah sepuh gitu ya. Sabar tapi ya. Baik, siap Bapak-bapak yang statusnya adalah bapaknya murid. Boleh angkat tangan kanannya? Yang tinggi bapaknya, ayah, abah, ya, papa. Siap. Engkang Bahkung. Bahkungnya murid. Masya Allah, Bahkung matur sembah nuwun rawuhnya. Semoga panjang yuswa, sehat selalu, amin. Matur sembah nuwun. Om, Pak Le, Pak D. Masya Allah ada. Mas sampun kromo sudah menikah? Dereng, semoga ilmunya bermanfaat ya. Kakak, Mas, masih pun murid buat menawi wonten? Boten. Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak, apresiasi yang tinggi buat panjenengan karena biasanya kalau ada kegiatan parenting, undangannya wali murid, yang rawuh banyakan bapak-bapak apa ibu-ibunya? Ibu-ibu, hampir selalu begitu. Baik, sekarang kita absen yang cantik-cantik sudah siap tangannya, Pak. Nanti tolong ditepuki Bang ya. Ibu-ibu tuh senang Pak ditepuki Pak. Siap ya, Bu. Yang mama, Ibu, Boe, Uma. Ya, Masya Allah, dominan ya. Uti, Masya Allah, Uti yang masih cantik sekali. Sarangnya Uti. Nanti kita bikin grup habis ini ya. Grup nenek-nenek. Siap. Okti, Tante, Bude, Bule. Alhamdulillah. Sampun kromo, Onti, Bule. Sampun, alhamdulillah. Semoga nanti pengetahuannya bermanfaat. Mbak, wonten mboten? Mbak Ipun murid? Ada Mbak cantik, sampun nikah?
Dereng. Ini ada juga yang belum nikah jadi. Kok malah jadi mak comblangan ya? Yang di tante yang mbak yang di belakang dereng. Jangan gede-gede. Ya belum gitu ya, belum tapi kepalanya gini ya. Kan ini jadi doa ya. Sabar ya buat yang masih jomblo. Mohon maaf ini malah temanya malah seminar pernikahan dikira ya. Penderitaan Anda masih akan berlanjut ya. Biasanya musim besar ini kan musim undangan manten gue laren sedilo sapar mulai neh kumat neh gitu ya. Recep gue kumat neh. Yes, sabar aja ya. Semoga insya Allah kesabarannya berbuah manis. Amin. Baik teman-teman semua, kenapa kok saya absen? Nyuwun pangapunten. Saya ingin satu, memastikan komitmen panjenengan dengan murid ya, dengan santri yang menjadi perwalian panjenengan. Karena pernah ada kejadian, maaf ini, apa ini? Jadi ini waktu itu Mas Ali masih awal kuliah di Madiun. Kami diminta menemani satu klub parenting tapi isinya banyak lembaga. Gabungan jadi satu. Pesertanya ada sekitar 400 sampai 450 orang. Yang menarik ketika saya absen, ada bapak-bapak sing belas mboten nyacung. Kalau pemilih itu golput. Jangan ditiru ya. Ya. Lalu saya kepo itu apa Bu? Penasaran, pengen tahu. Saya tanya, Bapak nyuwun pangapunten, teman-temannya udah pada ngacung, jenengan kok dari tadi mendel mawon. Panjenengan menika sinten? Jawabannya apa? Kulo niki tonggone. Ini ajaib ya. Ibu-ibu langsung ketertawa penuh dengan overthinking alias suudon. Ada yang mudoroso. Jadi ki anake Pak. Hop, malah jadi majelis gibah kita ya. Tepuk tangannya buat panjenengan yang hari ini tidak makil nih kepada tonggone. Rawuh dewe, ini mungkin tonggone terlalu sregep. Ya, terlalu sregep. Saya beri hadiah yang kedua, Mama siap kan? Nggih, lagu kebangsaan parenting. Silahkan disimak liriknya. Nah, monggo dikeluarkan HP-nya. Ada paketannya? Nah, ngopo dikowo-kowo? Ki foto. Oh ya. Buat foto ya, bisa ya. Oh ya, buat nyatet di WA kepada diri sendiri tanpa paketan centang biru. Bener kan? Ya. Ibu-ibu yang anget atau kepanasan boleh geser Ibu, nggak apa-apa ya, santai. Silakan dibuka Google-nya Ibu yang ada paketannya. Yang tidak ada paketannya tidak perlu nelongso, nunut tonggone. Titering namanya. Api-apian mbek tonggone makanya aja mbok pleroi di sebelahmu, Mak. Ya, Mak, siap. Nunut titering. Buka Google-nya. Ketik lirik lagu Harta Berharga. Lagu ini sebenarnya lebih populer dengan judul Keluarga Cemara. Karena pernah jadi soundtrack film Keluarga Cemara. Dulu lagu lama dinyanyikan anak-anak, tapi kemudian dipopulerkan kembali oleh kembaran saya ya. Terpisah waktu pasar malam kayaknya ya. Namanya Bunga Citra Lestari. Kenal deh? Ya. Mirip dong? Tidak. Mas Ali ready? Sebentar masih cek sound. Ready? Ya, monggo. Ada anak-anak cantik di belakang sana, Masya Allah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang
boleh dicatat di WA untuk diri sendiri. Kalau tidak ada aplikasi note atau aplikasi catatan ya ayah bunda ya. Sudah diupdate WA-nya? Sudah pernah dicoba fitur WA ini? Ini sangat bermanfaat ya. Saya ingin berbagi saja dulu. Ayah bunda, ini yang disebut perangkat gadget itu apa saja sih? Satu yang paling populer, HP. Dua, laptop atau PC. Tiga, tab kalau ada, masih ada yang pakai tab ya. Artinya gadget adalah semua perangkat digital ya, terutama yang terkoneksi dengan internet, Nah, ayah bunda, perkembangan teknologi itu mengubah perilaku manusia. Catat, ini yang pertama. Moga dicatat nanti keluar waktu sertifikasi orang tua. Ada ujiannya nanti mungkin ya. Perubahan teknologi mengubah perilaku manusia. Contoh, dulu kalau undangan, maaf ya, di lingkungan saya tuh masih ada tradisi kenduren. Di sini ada? Ada. Di lingkungan saya tuh ada tradisi kenduren. Dulu sebelum ada WA, itu setiap sore kalau mau kenduren itu utusan bapaknya ke anaknya yang mewakili. Bude, assalamualaikum, Pak Po tunggu di bola galan. Mekas nopo, mesen nopo. Anu mengke bakdo magrib katuran kenduren. Tenggen kulo. Itu dulu offline, undangannya offline. Tapi sekarang enggak dilakukan itu. Ternyata apa? Saya lihat di HP suami saya ada yang namanya grup kenduren. Ya. Mengubah apa? Perilaku. Tadinya yang harus mengeluarkan energi untuk kesana kemari door to door, sekarang tidak. Bapak-bapak, kalau istri panjenengan anteng di rumah saja, padahal pun disangoni, ya, itu bukan berarti istri jenengan sedang berhemat, belajar zuhud. Belum tentu Pak, karena perempuan sekarang belanja tidak harus keluar rumah. Istri panjenengan anteng di rumah, ceklek, check out, tahu-tahu paket, gitu ya. Perilaku manusia berubah. Ibu-ibu, ya, maaf nih Bu, mumpung ketemu ya Bu ya, sesama perempuan. Ini ada rumor Bu, namanya rumor tuh berarti belum terbukti ya, tapi perlu diwaspadai. Ibu Perso Indosiar tuh hobinya bikin apa? Bikin sinetron azab. Ada rumor bahwa Indosiar sedang mendesain sebuah sinetron azab. Judulnya Azab Istri yang Senang Belanja Online Tanpa Izin Suami. Azabnya apa? Jenazahnya digondol kurir. Kapok ya, arti makamnya hilang. Tapi itu rumor, perlu diwaspadai saja. Tidak perlu takut-takut banget. Kata bapaknya diamini. Kejam juga bapaknya ya. Siap. Nah, perilaku manusia berubah. Lagi kita coba ingat, zaman dulu angkatan saya mana ya, yang kelahiran tahun 70. Kelahiran tahun 70-an. Ayo ngaku angkatanku. Ya, jelita, jelang 50 tahun. Ya. Atau mungkin ada yang sudah lolita, lolos 50 tahun. Bapak Ibu ingat gak? Kalau kita dulu kelas 6 SD atau MI mau ujian, harus apa dulu? Setor foto. Fotonya kemana? Biar bisa setor foto, pergi fotonya kemana? Ke studio. Kalau ke Ponorogo ya ke Violet zaman dulu ya. Agus Jaya, Kim Angin apa nggih? Delta orang enek. Betul kan? Foto, nah berdiri gini ya, standby. Zaman dulu belum pakai kerudung ya, rambutnya disisir jubentar kali. Gitu mungkin. Pengalaman kita sama soalnya ya. Wedak bago gitu. Sisire wis luwetek ya Pak ya. Luwetek terus ada minyak yang hijau tuh, tanco ya Pak, buat bapak-bapak, buat cowok-cowok. Yang cewek-cewek wedake bago, sapute wis mobel-mobel tinggo 200 gitu. Kuwi nih. Tekrek. Apakah saat itu juga langsung bisa kita lihat hasilnya? Tidak. Ya, tidak. Nunggu 2 hari paling enggak. Ya. Kalau mau cepet bayarnya double, gitu tambah. Terus tadi tur, wah kemana langganannya Ponorogo? Sama kayak Ngawi, Parangtritis, Borobudur, Gembira Loko, Madakne rupa jare. Iya. Betul ya, Mak?
sing cowok-cowok nyilih katok lepis tonggone. Iya, terus pinjem kacamata hitam. Mergo kan parang betis foto-foto kayak orang lupa daratan gitu ya. Gitu. Bener nggak? Wes kadung gaya cekrek-cekrek diisi minjem kodak tetangga, kodak dulu sebutannya, padahal kodak itu merek sebenarnya. Diisi negatif atau klis 36 atau 38. Ini ustadzah-ustadzah yang lahir tahun 90-an relate nggak ya? Kayaknya nggak ngeh ya. Oh, apa tuh? Ini bahasa apa tuh? Ustadzah yang muda-muda tuh loh. Ya, sampai rumah dicucek nih. Ternyata kobong. Orang nek gambari. Nyambung nggak itu dengan anak sekarang? Tidak, nggak nyambung. Anak saya ceritain. Saya kemarin suami saya kan ini tahun depan purna, sampai purna. Terus saya diminta ngurus ya masa persiapan pensiun itu saya sebagai istri diminta setor foto hitam putih. Karena printer di rumah juga nggak ada, biasanya kalau foto cekrek di rumah tuh di print sendiri. Sekarang enggak, saya ke Delta. Nunggu 20 menit jadi 18.000 bayarnya. Cepet, nunggunya hanya 20 menit. Nggak relate dengan anak sekarang. Karena sekarang cekrek-cekrek nek elek langsung dibuset. Ya kan? Kata anak saya, "Mama, hidupmu sungguh ribet." Gitu katanya. Tak ceritanya jadi apa? Sungguh ribet hidupmu zaman dulu gitu. Foto, nah masya Allah ya. Ibu-ibu tadi yang baru pertama kali hari ini ketemu dengan saya mana? Bapak Ibu yang hari ini baru kenalan dengan saya, ketemu yang namanya Amahida. Lihat banner, gimana Bu? Gimana? Cantik mana? Fotonya apa aslinya? Terima kasih Pak atas kejujurannya. Ada kasus yang lebih parah Bapak Ibu terkait pengaruh perilaku kita dengan teknologi, ya. Karena ada yang namanya filter di kamera, benar nggak? Bapak-bapak, sebenarnya untuk bikin istri Anda lebih cantik itu nggak susah-susah. Cukup HP-nya yang bagus, yang filternya juara, betul nggak? Kontan langsung glowing Mbak, nggak usah pakai skincare, ya Mbak ya. Ada satu kejadian. Pas tengah-tengah pandemi ada undangan dari Kementerian Pedesaan FGD di Jogja. Satu kamar dengan saya namanya Bu Yayu. Pas sarapan, saya pinjam HP-nya, selfie. Loh, kok Wayu gitu ya? Ayu, saya kayak orang Korea yang mualaf gitu. Iya, mirip sama kayak jenenge Ayana Mun ya loh saudara. Iya, cantik gitu ya, tirus, glowing, ya, masya Allah gitu loh. Kantong mata, keriput, bintik-bintik orang gitu kabeh. Demi ya Allah, kok cantik banget Mbak Yu. Iya, ini ada filternya Amah gitu. Terus saya coba scrap, saya upload di Facebook. Ingat, zaman kita mainnya masih Facebook dulu ya, sebelum pindah ke Instagram. Di Facebook saya upload, saya kasih keterangan, luar biasa, inilah keajaiban teknologi. Nah, sayangnya ada panitia pengajian di Pulung ya, yang kemudian minta foto saya, katanya mau dipasang di banner. Saya kasih nomor admin saya Mbak Mei, seperti kemarin saya atur di Ustazah. Silakan kontak Mbak Mei atau monggo download dari akun sosmed saya. Ternyata dia milih download sendiri dari Facebook. Dan yang dia pilih foto saya yang itu. Ya, yang penuh dengan keajaiban. Nah, dia pasang, dia cetak, saya nggak tahu, dia cetak di banner yang besar. Acaranya Ba'da Isya, saya berangkat dari Sukorejo, rumah saya ke Pulau, saya berangkat Ba'da Maghrib supaya tidak terlambat. Ternyata kecepatan. Sampai sana itu masjidnya masih sepi, mau persiapan jamaah sholat Isya. Panitia lagi beber karpet di depan masjid. Lalu saya tanya, "Assalamualaikum Mas, anu toh Mas, pengawasannya nanti Ba'da Isya nggih?" Saya hanya memastikan. Apa kata panitianya? "Nggih Bu." Wah, lan jenengan kegasian niki. Wes jenengan surat kene Bu, jamaah ning kene engko nek anu kan jenengan anu iso petuk ustadzah engko. Malah seperti itu. Masya Allah ya. Jadi orangnya tuh kaget, nggak tahu bahwa saya adalah yang dipajang besar di banner ya. Karena terlalu cantik fotonya. Artinya apa? Ada yang berikutnya, yang kedua, yang ini pengaruhnya kemudian mengubah perilaku kita. Namanya dunia maya. Apa namanya? Dunia maya. Maya itu nggak nyata, nggak real. Tapi pengaruhnya sangat besar. Buktinya apa? Ibu-ibu maaf jadi halu. Ya kan?
halu, menginginkan hidupnya seperti hidup Mbak siapa? Betul Bu? Ibu dengar namanya Dinda Hau? Mama langsung ketawa. Dia siapa Dinda Hau itu? Istrinya siapa? Rembayang. Bapak Rembayang sih itu rupanya nanti kasih. Ya. Ibu-ibu lihat fotonya Dinda Hau. Ya Allah, cantik banget. Ya Allah, sisakan satu suami yang mirip suaminya Dinda Hau. Halusinasi, gangguan mental yang sekarang banyak menyerang terutama maaf bapak-bapak kaum perempuan. Jadi bapak-bapak kalau malam hari jenengan lilir wungu pas tengah malam karena terbiasa sholat tahajud, masya Allah ya. Lalu jenengan lirik loh, bojoku kerukupan kemul, tapi kok bagian wajahnya kok bersinar. Itu bukan istri jenengan dapat wahyu berubah jadi bidadari. Iku kira-kira istri jenengan sedang HP-nan. Yang kedua mengubah apa? Mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan. Kalau kebiasaan ini positif baik, it's okay, tidak masalah. Tapi masalahnya yang tersedia di sini itu ibu-ibu banyak juga yang tidak positif. Apa yang berubah? Begini. Perangkat di sini menyediakan semua hal yang kita butuhkan. Serba cepat. Serba apa? Cepat. Kita terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya instan. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak telaten menjalani proses. Karena kita terbiasa tersedia segala sesuatunya dengan cepat, kita jadi orang yang kedua, satu tidak menghargai proses, dua kurang sabaran. Nggih napa nggih? Pernah nggak kejadian di grup WA ada temennya yang nge-share petuah ustadz yang sangat panjang tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Ya. Jenengan komentarnya apa? Yuh dawane. Kesel sing moco. Pertanyaan saya, lebih capek mana? Yang baca apa yang nulis? Ya kan? Kita ini cuma tinggal baca, ya kan? Masih komplain. Banyak mengeluh. Nggih napa nggih? Ya. Penyakit yang berikutnya namanya adalah penyakit dari salah satu produk ini, namanya sosial media. Selain kita sibuk ngintip hidup orang lain, sibuk membandingkan hidup kita dari hidupnya orang lain. Makanya saya melarang suami saya untuk terlalu sering mengupload kemesraan. Ya. Misalnya foto berdua, pernah kita ke Pacitan yang foto Mas Aling di Ngadirojo itu foto ning pantai. Tuh ning bojoku dadak diunggah ditulisi. Aku kok kayak Ridwan Kamil ya. Bojoku GR. Berarti aku teteh cinta no, bojone Ridwan Kamil aku. Jangan terlalu sering mengupload kemesraan suami istri. Karena apa? Yang lihat banyak orang. Ya, yang lihat banyak orang. Boleh jadi ada yang menginginkan suami Anda ibu, menginginkan istri panjenengan bapak ya. Padahal kenyataannya, ingat tadi namanya apa? Dunia maya. Kenyataannya nggak kayak gitu. Neng omah cakar-cakaran ya kan? Meskipun neng foto betul apa betul? Betul. Penyakit yang berikutnya apa dari sosial media? Penyakit pamer. Nggih napa nggih? Nggih, sinten sing putrane kelas 1, 2, 3? Oh, Masya Allah ya, Mam. Putranya namanya siapa? Aruna ya. Cowok? Cewek? Oh, kalau saya ada teman Aruni tapi cowok. Oh ya, ini Mbak Aruna ya. Mbak Aruna kelas berapa sekarang? Naik kelas 2, naik kelas 3. Mamanya Aruna, wajar ya gak sih kalau anaknya berprestasi lalu orang tua pengen menunjukkan, wajar gak? Wajar gak Bu? Wajar dong. Mbak Aruna juara 3 lomba ngaji ya. Hari ulang tahun Kecamatan Bungkal, ada gak ya? Bisa dibikin ada lah ya, kira-kira begitu. Juara 3 ya Ma. Lalu Mama posting di WA. WA itu sosial media loh Bapak Ibu, jangan lupa diposting di WA ya. Alhamdulillah anak saya juara 3.
atas doa netizen. Jazakumullah khairan. Kan maklum walinya Lentera Hati gitu kan, Islami ucapannya. Kalau netizen yang baik gimana tuh komennya? Alhamdulillah, derek bingah, apalagi Masya Allah, tabarakallah. Nek rasa sempat ngetik kirim stiker. Kan ada ya stiker gambar ya. Tapi umumnya netizen nggak seperti itu, karena fitrahnya manusia tidak suka dipameri. Betul apa betul? Fitrahnya manusia juga pengen pamer. Nah, wali murid liane jawab komennya apa? Untung japri ya. Pesertanya piro lo jeng? Wala iki angel iki. Galau mangane Aruna. Arep ngapusi dosa. Nek jujur tambah dibully. Karena kebetulan pesertanya gur telu. Pialane didum. Bener enggak? Penyakit ini, penyakit konsumerisme, seneng konsumtif, seneng belanja. Tadi ya, penyakit iri, dengki, ghil, cemburu, hasad, penyakit pamer, penyakit yang lain-lainnya. Na'udzubillah dzalik yang orang dewasa. Penyakit apa? Penyakit melompati pagar. Melompati pagar itu apa? Bahasanya. Perempuan, laki-laki sudah terikat dalam pernikahan. Nah, ketemu koncone zaman sekolah. Ya kan, zaman SMP gua les welek sama sekali tidak layak tayang. Bareng ketemu, kok ganteng. Kumat. Ya, nanti kita bahas di akhir ya. Karena itu sebenarnya penyakit orang dewasa dan juga anak-anak. Baik. Sekarang Bapak Ibu, berarti ini kawan atau lawan? Kawan bisa lawan. Ya kawan ya lawan. Jangan lupa ada manfaatnya. Ya, kayak Homer gitu ya. Di dalamnya ada kemanfaatan, di dalamnya ada dosanya. Ya, kita lihat apa kemanfaatannya. Ini banyak membantu sebenarnya. Terutama membantu kita orang dewasa. Orang dewasa, catat ya, membantu kita orang dewasa. Contoh suami saya, temannya Pak Haji. Pak guru SD, Pak Sarengat dari Temangkan, namanya Pak Sarengat. Pak Sarengat ngajar SD, diminta oleh kepala sekolah untuk ngelatih muridnya mau copat. Suami saya tidak bisa mau copat. Bisa mau copat nggih? Asmorodono, Kinanti, Megatro. Nah, kemudian nggak kurang akal, buka laptop terhubung dengan internet dengan wifi. Anak loro muridnya dep neneng laptop, dok le terok nih. Berhasil? Menang. Juara 2 di Kecamatan Sukorejo. Tepuk tangan buat YouTube. Karena yang ngajari YouTube, bukan Pak Sarengat. Ya, Amahida ora patek pinter masak. 2010, saya tuh seumur-umur nyen pangapunten, ini pengakuan dosa ya, belak-belakannya. Seumur sampai segini sekarang, itu masak soto baru 2 kali Ibu. Pertama 2010, kedua 2018. Sampai eleng tahunnya. 2010 atas bantuan Google, suatu pagi poso-poso saya eleng. PTE dikabruki pitik tonggo, akhirnya mesakne ning bojoku PTE dibelah pisan. Terus berangkat sekolah gini, "Ma, dedeknya soto." Kecil sudah ada Google waktu itu. Saya download resep soto ayam Lamongan mantul mantap jiwa, metu kabeh. Tapi karena tidak ada tutorial step by stepnya, tidak ada videonya, YouTube belum lahir waktu itu. Hasilnya apa? Sore ketika saya minta anak saya berbuka, "Mas, anu icipi iki ya, buka, icipi." Iki jane soto apa? Maaf, ada anak-anak saya ijrah, UYUHJARAN. Jokoku bilang gitu. Tanya gitu. Aku langsung insecure. Sejak itu saya kapok trauma masak soto. Tapi 2018 sudah lahir YouTube. Beda lagi, tutorialnya komplit, bahkan ada tahapan-tahapannya, ada videonya, bisa dilompati, bisa di pause, bener nggak? Beda. Saya dipeseni suami 30 porsi, teman-temannya gengnya pengguna mobil Blazer Chevrolet pada datang ke rumah, "Ma, 30 porsi, siap." Saya bikinkan soto hari Ahad waktu itu. Tamunya pulang, apa testimoni suami? Soto mantep, Ma. Cocok buka warung. Apa kata saya? Wegah.
Gawe soto 30 piring Ibu, weh ra nurokne wong rong dino. Bener ya Bu ya? Karena kondisinya terlalu banyak. Tapi saya berhasil, cukup berhasil. Artinya apa? Ini Bapak Ibu bisa jadi teman. Hari ini panjenengan penasaran dengan kelanjutan dari, karena nggak mungkin tuntas Ustazah. Waktunya nanti terbatas ya. Nggak boleh lewat jam 12. Ya, karena ada namanya pasal 12. Barang bunyinya begini, barang siapa menyelenggarakan majelis kok melewati jam 12, wajib menyediakan makan siang. Mari kita ringankan beban Ustazah Siti Muhayyati. Jadi, ojo susu Ustazah. Tadi sampai mana lalu? Oh, sampai soto. Kita panjenengan habis parenting hari ini masih ada yang pengen ditanyakan, nggak bisa ketemu saya susah dikontak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya diet gadget. Salah satunya apa? Saya buka WA, buka sosmed, buka ini itu jarang-jarang. Hanya kalau pas penting saja. Jadinya mangabut dan Ustaz Tobrol. Kadang Ustaz Tobrol tuh miss call, telepon beberapa kali. Ayo Ustaz, ora ditanggepi. Seperti itu. Lagi diet. Jadi panjenengan bisa lihat contoh. Saya kampanyekan hari ini. Gentle parentingnya Mbak Nikita Willy. Bapak Ibu perso Mbak Nikita Willy siapa? Mantan artis sinetron. Begitu menikah, nah ini bisa kita contoh Ibu. Begitu menikah, dia memutuskan fokus pada keluarga, ngurusi suami dan anaknya. Anaknya masih balita, namanya Isa. Anaknya kayak anak kita juga, namanya anak manusia. Isa nguncalne barang, glodak. Masya Allah. Kalau ibu-ibu lentera hati, anaknya kayak gitu, dan gitu. Gimana reaksinya? Iya gimana spontan? Astagfirullah gitu. Kayak Mbak Nikita Willy ya. Gini Mbak Nikita Willy apa? Astagfirullahaladzim. Lembut, gentle. Anaknya reaksinya apa? Tidak kalah lembut. Maaf ibu. Setelah anaknya minta maaf, gimana ibunya? It's okay, nggak apa-apa. Ibu-ibu bisa begitu? Saya tadi dengar ada kata astagfirullah juga. Oke, baik. Bapak-bapak silahkan disimak. Jangan dilihat ibu-ibunya ya. Ini bukan istri jenengan soalnya ya. Dibayangkan istri di rumah aja. Bu, boleh ya saya hitung sampai 3. Nanti ibu-ibu beristighfar seperti kebiasaannya. Oke? Kita mau rekam seperti apa? Mirip nggak dengan Mbak Nikita Willy? Oke? 1, 2, 3. Siap ya? Wong Arabnya sampai bingung gitu. Yang tahu, yang punya bahasanya ya, kia apa maknanya gitu. Baik Ibu, ini mengubah perilaku. Yang terbaru, baru tadi malam. Saya share, tidak perlu saya sebutkan nama lembaganya ya. Sebuah SIT juga di Ponorogo, saya tidak perlu sebut mereknya. Wali muridnya konsultasi ke saya. Anaknya ini waktu TK sering dibully temannya. Ya, waktu TK sering dibully temannya. Lalu orang tuanya ikut kampanye stop bullying bersama saya. Makanya kemudian dia kayak minta pertanggungjawaban ke saya. Amah dalilnya amah piye? Kok ora manjur sebenarnya. Kemudian bapak ibunya bilang begini ke anaknya. Sesuk nek dijotos kancamu bales. Poinnya yang didapat itu. Ya, yang didapat itu, padahal itu salah satu cerita yang saya sampaikan, ilustrasi yang saya sampaikan. Diambil kesimpulannya sama bapak ibunya, bilang ke anaknya, sesuk nek dijotos kancamu bales. Nah, masalahnya anaknya sekarang masuk SD. Apa perilakunya? Wah, luar biasa. Perilakunya apa? Dia jadi agresif ternyata. Malah senengane jotosi koncone, bully koncone. Dari korban berubah menjadi pelaku. Nah, sebenarnya orang tuanya sudah mulai sadar. Kira-kira penyebabnya apa? Ternyata apa? Anaknya punya waktu yang sangat leluasa bersama HP di rumah. Kenapa bapak ibunya sibuk? Dua-duanya sibuk berbisnis bersama. Jadi nggak punya waktu menemani anak. Ibunya cerita sendiri, jadi anak saya tuh lolos amah. Ternyata perilaku yang dia tiru adalah apa yang dia lihat di sini. Jadi orang tuanya udah tahu, udah sadar tuh sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, apa yang didapatkan anak-anak di sini? Bapak Ibu silahkan, mulai catat nggih. Poin besar pertama isinya 3. Biar cepat hafal.
3C. Apa Bapak Ibu? Waspada yang pertama, isi. Ini kita cerita ke anak-anak. Ini nak seperti pasar tuh loh. Ananda pernah diajak ke pasar tradisional? Pernah? Pasar terdekat sini mana? Bungkal. Oke. Bungkal. Ya. Jadi kayak pasar, mau cari soto ada, beli baju ada, beli buah ada, beli sayur ada, ayam potong ada, semua ada. Tapi di pojokan-pojokannya jangan lupa, ada apa itu yang bikin adik kalau lewat mesti tutup hidup? Sampah. Itu yang mesti kita pahami. Sampahnya apa? Satu, ketelanjangan, bahasa kerennya pornografi. Seorang ibu di Siman curhat sama saya. Anaknya sekolahnya juga di sebuah sekolah Islam. Masa anakku mulai dolan cerita ngene. Mama, aku tadi main ke tetangga di seberang. Dia pegang HP bapaknya. Ada video mbak-mbak mas-mas udah besar buka-buka baju. Galau nggak tuh Bu? Galau ibunya. Gimana nih cara ngatasinya? Nanti ya, curhatannya. Ustadz dari MI Pas Gontor, Ustadz Saifuddin Zuhri, ketika ketemu saya di majelis parenting, curhat juga. Aku baru dipisui muridku. Murid MI, gimana misuinya? FUCK, FUCK, YOU, karo muridnya ngacung nih jari tengah ke Ustadz. Bar salamnya, Assalamualaikum Ustadz, dengan wajah gembira. Ya, lingkungan saya anak-anak tetangga, sekolahnya di MI, saya nggak perlu sebut merek, ya, sekolahnya di MI, main pakai wifi rumah saya, ngegame, kalah mbak koncane, langsung metu. Saya bahkan pernah dipisui anak koncoku dewi. Bapaknya biasa dipanggil Ustadz, ibunya dipanggil Ustadzah. Saya lagi cerita di kelasnya, dia merasa cerita saya menarik. Dia berdiri, acungi jempol, lalu bilang ke saya, Amahina, nyai. Maaf saya plesetkan. Walah. Ya. Lalu saya cerita, lu, nak itu pisuan lah. Ada trio ANJ Bapak Ibu yang sekarang sering dipakai anak-anak untuk menggantikan pisuhan. ANJ AAYY yang dipakai anak teman saya tadi, yang katanya untuk memuji saya. ANJ RIT dan ANJ IIRRR. Ini sering keluar dari lisan anak-anak kita. Lalu saya bilang ini, wailul likulli sa'aula humajatil lumajat. Jadi hafal doa. Ya Bapak Ibu. Sampah yang kedua namanya kekerasan, termasuk kata-kata kotor, kata-kata kasar. Prank, bullying, anak-anak tuh banyak sekali niru perilaku saja. Kenapa? Karena memang sifatnya kanak-kanak senang meniru tanpa tahu maknanya. Makanya hati-hati. Ya, apalagi sampahnya banyak sekali Bapak Ibu, konsumtivisme. Ya, konsumtif. Oh, anak gadis, ada tuh anak di YouTube bilang begini ke mamanya, Mama ganti kotak makanku dengan merek ini. Anak SD Ben. Kenapa? Aku kalau mereknya yang biasa itu aku dijauhi teman-teman, nggak diajak temenan, geng-gengan, karena mereknya beda. Ada anak SD bertanya sama ibunya, Ibu, benarkah kita tidak boleh berteman sama si itu? Loh, kenapa? Berteman tuh sama semuanya dong, kata ibunya. Soalnya kata teman-temanku dia itu miskin. Bayangkan Bu. Anak-anak belajar dari mana? Dari konten-konten ini, dari sini. Maka tadi si yang pertama apa yang perlu kita waspadai? Isi. Nomor 2, durasi. Durasi menikah menapa? Panjangnya. Ya, lamanya anak berinteraksi dengan ini. Bahasanya screen time. Kita bersama layar ini disebut apa? Screen time, waktu bersama layar. Buat anak di bawah 2 tahun, Bapak Ibu, para ahli mengatakan maksimal anak di bawah 2 tahun 0. Artinya gimana? Sama sekali tidak boleh. Itu kata ahli ya, saya cuma ngutip.
Padahal kebiasaan kita, anak kita di bawah 2 tahun, sengaja kita pegangin HP supaya anteng, rarewel, orang godo, orang ganggu, apalagi kalau di majelis, betul? Shh, yes, ganggu ibu pengajian ini lah khusyuk. Anaknya cekali HP, betul? Supaya tidak rewel. Nah, 2 sampai 14 tahun berapa? 2 jam total dalam 1 hari. Coba cek anak kita berapa? Ya. Berapa tadi? Di bawah 2 tahun berapa, Bu? 0. 2 sampai 14 tahun 2 jam. Bahkan Ibu perso nggak, Bapak perso nggak? Di Golden Valley itu sebuah lembah di Amerika, isinya perusahaan-perusahaan komputer dan internet. Itu sekolahnya manual. Gurunya menggambar diagram pakai kapur, saja. Ajaib kan? Kayak balik zaman prasejarah ya. Buat kita ulah katrok men. Orang tuanya tidak ngasih HP sebelum anaknya umur 14 tahun. Kenapa begitu? Karena mereka produsennya, mereka penciptanya, maka mereka tahu bagaimana dampaknya. Nah terus piye kuwi? Nah pertanyaan saya, mungkin nggak anak-anak kita disapeh 100% dari HP? Tidak. Wes kadung. Gimana? Wes kadung. Apalagi ketendang pandemi. Nggih napa nggih? Nggih, siap. Sekarang pertanyaan saya lanjutkan. Terus pripun maduke? Gimana kalau saya usul di los nih mawon, Pak? Ben anake ora nangis. Ben ana soni boke. Ada loh, Bu. Di Mojokerto di Kejombang itu anak kelas 6, maaf ini. Maaf. Gantung diri. Kenapa? Marah sama ibunya. Disita HP-nya karena dia udah kelas 6, udah mendekati ujian. Dia pilih gantung diri. Alhamdulillah buatan mati. Tapi rusak sininya. Ya. Rusak jalan pita suara dan jalan nafasnya. Nyun pangapunten. Gimana? Gimana kalau di los nih aja, Pak? Matuk bener, Pak. Ben anteng bocahe. Ben ora nesoni mboke. Gimana? Putrane jenengan kalau dipenging main HP gimana reaksinya? Tantrum kan? Ngereok kan? Leo piye matuk di los nih mawon matuk mboten? Mboten. Oke, alhamdulillah. Berarti panjenengan masih ingat fatwanya Ustadz Denny Caknan. Pripun? Barang kuwi nek los ujungnya naudzubillah. Berarti pilihannya apa? Nah, saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang setelah menikah mengalami pertambahan berat badan ada? Oh, mana banyak tuh mana? Kuwi golek bolo. Ini bukan body shaming ya. Pak, yang istrinya makin besar, makin berbobot setelah menikah? Masya Allah, berarti jenengan ngerawatinya bagus ya. Memang kayaknya menikah itu mengandung baking powder ini, pengembang kue ya. Ya ngapunten, relasinya apa? Ngeten. Ibu kalau pengen menurunkan berat badan, apa yang ibu lakukan? Diet. Apa Pak? Diet. Gak ada pilihan lain. Diet kok sik tambah olahraga. Saya mau tanya Bapak Ibu, gula menika halal mboten? Halal. Tapi nek dikonsumsi berlebihan sehat mboten? Mboten. Ya, mboten. Garam itu halal mboten? Halal, mubah. Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak sehat mboten? Mboten. Persis seperti itu perangkat ini. Itulah sebabnya durasinya harus dibatasi dan dikurangi. Artinya diet apa? Dibatasi dan dikurangi. Tadi ahli loh ya yang meneliti ya. Berapa tadi untuk anak kita usia SD? Jatahnya berapa paling lama? 2 jam. Siap. Nanti keluar soalnya pas ujiannya. 2 jam. Dibatasi dan dikurangi. Lalu yang nomor 3 Pak, frekuensi. CEC, durasi. Lalu nomor 3 apa? Frekuensi. Saya mau tanya dulu, sebentar. Tadi saya belum tanya ya. Sinten sing pengen anaknya perilakunya lebih mudah ditata, ngacung dan bilang saya. Agak aku seneng anakku ngereok kok. Ya tidak apa-apa ya, itu pilihan ya. Bapak Ibu ingat, teknologi mengubah perilaku.
perilaku, termasuk perilaku anak-anak kita. Perilaku kekerasan, perilaku terhadap tadi sopan dan santun, adab, ya, dan lain-lainnya. Kesukaan belajar, konsentrasi dan sebagainya. Silakan nanti tanya, cek sama Di Andri tadi. Di Andri itu keponakannya Ustazah Siti Muhayyati ya. Mungkin kapan-kapan bisa ketemu sama orang tua, bisa cerita. Ya. Ada satu penyakit jiwa baru di anak-anak kita, namanya adalah kecanduan. Tapi bukan kecanduan narkoba, Pak. Kecanduan gadget. Silahkan nanti cari di YouTube, Pak. Masih banyak itu videonya. Anak ya nggak bisa diajak ngomong Bapak Ibu. Tangannya begini, matanya begini. Padahal nggak pegang apa-apa. Mukanya kayak gini. Kecanduan apa itu kira-kira? Game. Sampai diterapi di rumah sakit jiwa. Karena nggak bisa diajak ngomong. Jangankan kok suruh makan, suruh sholat. Diajak ngomong aja loh, nggak nyambung bisa. Ya, nggak nyambung bisa. Di Pacitan, naudzubillah dalik, kira-kira setahun yang lalu, seorang anak usia remaja membakar rumah orang tuanya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak dibelikan HP gambare apel kroak. Jangan bersotok, yang apel kroak itu lebih mahal. Dia kasih apel utuh ya gelem. Ya kan? Artinya apa? Tiga usaha dia tadi. Apa tadi usahanya? Mewaspadai apa? Membatasi isi, durasi, frekuensi itu demi kebaikan dan kemaslahatan anak sendiri. Kita bisa ngobrol. Nah, kalau manusia sering maam sampah, kira-kira akibatnya apa? Keracunan, badannya jadi sakit. Kalau ini sampah ini yang sakit bukan badannya, nak, tapi apa? Akalnya, mentalnya, jiwanya. Lihat judulnya mas sampai kayak gitu. Nauzubillah. Ya. Anak remaja merkosa anak kecil. Yang dicontoh apa? Di sini, Bu. Di sini. Ya. Anak SD manten-mantenan. Terus dipoto. Bikin foto, diunggah. Jare bar mantenan, cah SD, Bu. Gimana, Bu? Sedih nggak, Bu? Sedih nggak? Pencegahannya apa tadi? Pencegahannya apa tadi? Diet. Pencegahannya apa? Diet. Itu langkah pertama. Sekarang pertanyaannya, kalau di rumah siapa yang harus memulai diet? Siapa yang harus memulai diet? Orang tua. Karena ada dalilnya, mbah-mbah kita sudah mari wejangan. Kacang ora bakal ninggal. Kok toples toh, Pak? Kacang ora bakal ninggal lanjaran. Fungsi lanjaran, maaf yang mudah-mudahan biar tahu ya. Lanjaran itu apa sih? Kayu atau bambu dipasang di dekat tanaman yang merambat, misalnya kacang panjang, kacang usus. Untuk apa? Dipakai rambatan untuk menjamin hasil kacangnya lurus. Jadi lanjarannya harus jejak. Bayangkan kalau lanjarannya menggak-menggok, Pak. Lanjarannya semangatnya begini. Ya, nek kuat ya ditandangi. Ra kuat tinggal. Ra kuat tinggal cak nih, ra kuat tinggal. Nyuwun pangapunten, Ibu. Makanya saya sering tanya, Ibu, siapa yang putranya kalau diantar ke sekolah sudah bisa ditinggal? Alhamdulillah. Pertanyaan saya bareng ngeteri anaknya Mbak Eninti. Oh masa, alhamdulillah pulang ya. Tak pikir mampir ngopi-ngopi cantik karo koncone, reuni tipis-tipis. Yang ngapunten. Mari belajar jadi lanjaran yang jejak. Berarti tadi perkara diet, siapa yang harus memulai dan mencontohkan? Orang tua. Siap. Siapa saja orang dewasa di rumah? Ayo kita absen. Ayah, ibu. 2. Mbah Kong, Mbah Uti. 3. Om, tante. 4. Kakak. Ada lagi yang tadi. Sing sakep tadi loh, Bu. Tetangga. Ya betul? Saya tuh bikin wifi di rumah saya. Sengaja pasang wifi supaya apa? Anak saya nggak usah keluyuran ke warnet. Tapi masalahnya, anak-anak tetangga datang. Tapi masalahnya, anak tetangga ini juga bawa pengaruh karena mereka juga punya orang tua, betul? Nah, kuncinya di orang tua. Siap ya? Sekarang saya tantang ibunya. Masih ada waktu berapa, Ustazah? Ustazah mulai surat-suratan kita ya. 15 menit, siap. Baik, Bapak Ibu, siap. Saya mau tanya dulu tantang ibunya.
Kalau saya panggil ya Amah kata dia. Ibu cantik solihat. Ya. Masya Allah. Kalau 2 hari terpaksa harus pisah dari suami, sakit? Sakit lah, malah orang dino. Lalu bojoku orang tahu orang beli kok Korea lah, aku ya santai. Pertanyaan saya lanjutkan. Ibu cantik solihat. HP-nya titipkan saya 2 hari, sakit? Oh, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Pak, mirane Pak. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini namanya penyakit apa? Kelekatan. Jika orang tuanya saja sangat lengket dengan perangkat ini, maka mohon maaf, akan sulit buat anak-anak untuk kemudian bisa mencontoh. Ya? Gimana caranya? Gampang. Ibu silakan buka settingan HP-nya. Pasang waktu off HP dan waktu on HP. HP-HP yang ini biasanya bisa. Pernah dicoba? Belum. Nah, nanti coba ya. PR-nya itu. Yang pertama, gampang itu. HP saya mati di jam 11 malam. Terus habis itu saya cas. Jadi saya tidur tidak terganggu. HP saya hidup sendiri jam setengah 6. Di setting, ada di settingan. Coba dicari ya. Nek kayaknya didol HP ini, jol ini ya. Ada ya. Ada. Kalau enggak dibikin settingnya. Oke? Kedua, tadi atur waktu di mana yang harusnya bisa tanpa HP, tetap tanpa HP. Contoh, hari libur. Nah, ini penyakit. Contoh, siapa yang punya grup WA keluarga? Seperti saya. Oke, isinya 3-4 orang ya, bapak, ibu, anak yang udah besar misalnya. Sudah hari libur, ibunya di dapur, bapaknya di ruang tamu, anaknya di kamar, masing-masing sibuk dengan HP-nya. Nggak ngobrol, padahal ketemu orangnya ada. Ini penyakit namanya. Berarti sudah berlebihan. Contoh, main yang WA. Ting, segone mateng guys. Bapaknya asyap, anaknya OTW, tekan pawon sampai di ruang makan, HP tidak diletakkan. Mari kita bikin kesepakatan di rumah. Nek hari libur waktunya bisa tanpa ini, leren. Lebih penting ini, ya, untuk sentuhan langsung offline. Ya Pak ya? Iya. Bu, siap? Ibu, masih inget nggak waktu nyapeh anak dari ASI? Masih inget nggak? Ini semua udah beres ASInya? Sudah lulus ya? Ada yang masih ngempeng mboknya? Tidak, PR ya itu ya. Bapak-bapak inget nggak waktu istri berjuang nyapeh anak? Ya udah saya ingatkan. Contohnya, apa usaha ibu supaya anak tidak gereng-genteng minta ngempeng? Nah, dikasih jajan, apalagi? Dikasih mainan, diajak main, sing bangsane apa kuwi ditempleki bubuk mawoni, templeki tancoplas ora usah diomong kuwi. Ya, karena tidak berhasil. Naudzubillah, jangan ada yang disuwuk nih ya. Nauzubillah. Nanti suwuk sendiri, nanti saya kasih tipsnya. Suwuk sendiri. Ya. Jadi kuncinya apa sebenarnya anak-anak itu, Pak, Bu? Apa yang kurang ketika mereka sibuk ber-HP? Apa yang kurang dari mereka? Kegiatan apa namanya? Kegiatan apa ini? Fisik. Kegiatan apa? Fisik. Maka kita kasih pengalih perhatian. Bahasa Jermannya dislimur. Nah, mana semangat limurnya itu dulu? Dulu kan gitu, nuangis gereng-genteng, tidak ada cecak kan gitu kan? Ya kan? Tidak ada ayam. Jadi hapusi loh ya. Cecak, ora enek kok. Ini saya niru dari Mas Adi. Mas Adi itu temannya Mbak Zahra, Ustazah Zahra ya. Mas Adi itu gitu, kalau nyelimur anaknya, loh tidak ada cecak, kan nggak mampu sih. Diselimur, Bu, ibu kesel, sedang tidak mood ngeladeni bapaknya. Gimana nyelimurnya? Kan ada aja akalnya ibu, gitu.
anu apaan? Ya kan? Anak juga gitu Bu. Kuncinya apa? Dialih. Saya buri. Membayangkan ini ya caranya libur Pak ya. Pak, gimana caranya? Dialihkan perhatiannya. 2, diganti Pak. Kegiatan bermain HP diganti dengan kegiatan bermain secara fisik. Ayo Bu, dilibatkan anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak ada nggak yang jualan online? Jualan online atau afiliator Shopee atau apa? Yang kerjaannya banyak harus pegang banyak HP. Harus banyak pegang HP. Ada? Mana saya doakan. Mana? Ada, Masya Allah. Saya doakan semoga semua yang pekerjaannya menuntut harus banyak pegang HP, saya doakan bisnisnya lancar jaya barokah, amin. Adminnya telulas, sopirnya loro, tukang pijetnya omah, tukang ART-nya telu. Kerjaan sampean hanya maskeran, luluran, karo ngenteni transferan. Rasanya ke HP. Libatkan anak dalam kegiatan kita. Apa itu? Anak mesti seneng. Contoh, jenengan memang terpaksa harus moto produk dodolan online, harus pamer. Besti sudah dateng mau nangis deh, daster 100.000 dapat 3. Jenengan harus moto, harus ini. Atau ustadzah yang harus mengupload kegiatan. Libatkan anak ketika bisa. Adek, ayo bantu mama foto. Nah, tapi ketika waktunya bisa ini istirahat, maka harus istirahat. Saya memberikan tantangan pada grup. Jadi di Madiun itu pernah kita bikin grup diet gadget Madiun, tapi ternyata yang ikut banyak akhirnya karena online waktu itu. Kita bikin jadwal Ibu. Jane sing penting tenan wajib nganggo HP ki jam piro. Ternyata banyak kok waktu yang sebenarnya bisa tanpa HP. Saya sudah membuktikan. Bahkan saya pernah menantang diri saya sendiri. HP ku mati, aku santai rong dino ranya ke HP. WA aku tak titip nih HP nih bojoku. Sing mumet sapa? Pak Sarenya. Jadi manajer saya. Tapi hidup saya tenteram, bahagia, sejahtera tanpa gangguan netizen. Gimana? Ibu mau coba? Ibu mau coba? Siapa Bapak Ibu yang pengen tetap sehat waras? Boleh ngacung daftar, malaikat Allah sedang mengaminkan. Siap. Ayo Bu, latihan dikurangi nih. Dulu gak ada ini kita bisa hidup, bener gak? Kenapa sekarang kita gak bisa? Kenapa saya kampanyekan sama orang tua? Karena kuncinya di kita Bapak Ibu. Gak mungkin kita akan bisa mencontohkan diet gadget kalau Bapak Ibunya los. Contoh, maaf bapak-bapak. Bapak-bapak adalah makhluk visual. Ibu-ibu perso apa itu makhluk visual? Makhluk sing nganggo sual? Bukan. Makhluk visual adalah makhluk yang kekuatannya ada di apa yang dilihat. Ya, siap ya? Terutama itu. Bapak-bapak godaannya ngelihat mbak-mbak cantik, kelambine ngapret-ngapret. Kelambine anak ETK tinggo, Masya Allah. Dhuwur nganggo kudung, ngisor kayak numplok. Astagfirullah, banyak di sini. Sekali saja Bapak klik, lalu Bapak lihat, maka algoritma YouTube akan merekomendasikan yang sama, ya, gitu ya. Makanya tadi kasus di Siman tadi kejadian karena apa? Bapaknya pernah buka video kayak gitu. Terus bareng HP ini dicekel anaknya, YouTube merekomendasikan yang sama tuh anaknya tidak klik. Gitu Pak nggih? Siap. Sampun Ustazah nggih? Siap. Bapak Ibu siapa yang pengen ini ada tanya jawab ya? Oh baiklah, kalau gitu saya stop dulu. Saya boleh minum Ustazah? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ustazah Husnul yang sudah bersabar menunggu. Baik Ayah Bunda, sekarang memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Monggo Ayah Bunda. Jika ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Pas aja ibunya, pas aja. Siap, kalau Ayah Bunda sudah, karena udah agak panas ya. Kita closing statement ya. Nanti kalau
berminat untuk melanjutkan ngobrol silahkan WA saya. WA saya ada di Ustazah Siti Muhayyati, nanti bisa di-share di grup-grup wali murid. Ayah bunda, buku ini cocok untuk putra-putri panjenengan yang masih di TK atau SD. Ini terbitan 3 serangkai, ini 3 ananda. Harganya cuma sekitar 28.000. Sayangnya kemarin waktu saya pesen itu sudah sold out, belum dicetak lagi ya. Nanti bisa ini. Murah sebenarnya. Judulnya adalah Yuk Batasi Bermain Gadget. Di sini buku kegiatan bersama anak-anak, jadi kayak LKS gitu. Diterangkan tentang dampaknya ketika screen time-nya lebih dari 2 jam. Dampaknya apa buat anak-anak. Jadi anak-anak seru ya, kayak main gitu ya. Nanti orang tua juga bisa dapat ini ya. Ayah bunda juga bisa lihat konten-konten yang terkait seperti ini tentang diet gadget, tips-tipsnya. Tips tambahan dari saya, kalau malam Bapak Ibu, kalau anaknya tidur, apa yang dilakukan orang tua? Ikut tidur, tidak ya. Silakan bangun. Kemudian kalau Bapak Ibu sedang sholat, ibunya maksud saya tidak sedang haid, silahkan wudhu, sholat sunnah tahajud boleh, sholat hajat boleh, sholat sunnah mutlak boleh, 2 rakaat. Setelah itu bacakan ayat-ayat yang Bapak Ibu hafal. Yojo Yasin, hafal Yasin, kedawan, selak tangi anaknya. Manfaatkan ketika anak tidur pulas, gelombang otaknya kata ahli namanya gelombang alfa. Dia bisa mendengar tapi tidak bisa membalas. Nah, bagus kan? Soalnya kandani pas melek. Ya toh? Nah, resiko itu tidak ada karena anaknya tidur. Tiupkan, tiup ubun-ubunnya, tiup ya, jangan didoni ya. Kemudian sampaikan pesan-pesan positif. Adek, mulai besok kita bareng-bareng diet gadget ya. Maksimal boleh main 2 jam. Udah gitu aja dulu. Adek nggak marah-marah, manis, manutan, rajin, terampil dan gembira gitu ya. Sudah, besok diulangi lagi. Kuncinya apa? Dosisnya kecil tapi diulang-ulang. Itu yang saya sebut suwok anak kita sendiri. Nauzubillah, jangan pernah disuwok ke orang lain. Ya, suwok dewe, orang bayar. Gimana? Dosisnya kecil tapi berulang-ulang. Itu alhamdulillah terbukti oleh penelitian para ahli. Saya juga pernah mencobanya untuk anak-anak saya dan itu berhasil Bapak Ibu. Bisa menundukkan anak yang rewel Pak. Bapak mungkin bertanya, bisakah menundukkan istri rewel? Insya Allah bisa. Ya, saya penting tangi disik, jokalah disik sama yang mau disuwuk. Oke? Siap. Nomor berikutnya, maaf Bapak Ibu. Perilaku anak kita kenapa sekarang jadi sulit? Banyak ahli tumbuh kembang mengatakan salah satunya dari makanan. Jadi pengaruhnya itu 2 ya. Kenapa anak sekarang contoh banyak yang balik lebih awal daripada zaman kita. 1 media, 2 makanan. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Makanan itu mempengaruhi anak kita. Contoh yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi protein. Nah kan sekarang daya beli meningkat nih. Gak kayak zaman kita dulu gedenya saka telo ya kan. Nah, tapi resikonya anak kita jadi tambah pinter tapi tambah gampang reok, nggak bisa tanya deh sama ahli gizi ya, yang tinggi gluten, tinggi gula ya kan. Kenapa kok ya nek sing luwih cah mesti bar maem opo ki Bang. Begitu. Kemudian jangan lupa selain toyib ada faktor yang sangat penting sebagai orang Islam namanya halal. Hati-hati, halal itu wonten kalih Bapak Ibu jurusannya. Yang pertama bahannya dan cara pembuatannya. Waspada. Di Ponorogo banyak warung yang didirikan oleh orang-orang non muslim. Anehnya ibu-ibu kerudungan ngejak anaknya nongkrong di situ. Tidak ada label halal. Memang ada tulisannya nolak, nopok, no angciu. Tidak ada arak, tidak ada babi, tidak ada minyak babi. Tapi dia juga tidak berani menulis halal. Berarti kan masih tanda tanya. Lucunya kenapa banyak ibu-ibu kerudungan ngejak anaknya ke situ. Ya, maaf ya. Cara pembuatannya, cara pengolahannya. Tapi ada jalan satu lagi, cara mencari uangnya. Nah, banyak para ustadz menyarankan, ayo kita perbaiki. Terakhir, ini saya dapatkan dari salah satu Pak Lurah di Ponorogo. Saya silaturahim ke PKK-nya. Pak Lurahnya ternyata ustadz, lalu menyampaikan pesan ini. Yang kurang dari kita tuh apa? Tirakat. Kenapa Bapak Ibu? Tirakat. Gitu. Tirakat itu apa? Melek bengi, sholat malam. Ya, bukan nobar Pak ya.
Bukan nobar atau mabar ya Pak ya, apa nongkrong di warung, bukan. Puasa, sedekah, gitu. Siap. Ayo kita pilih tirakat apa yang paling cocok buat kita dan anak kita. Siap? Siap? Siap. Bismillah. Siapa yang pengen hadiah dari saya? Saya hari ini bawa hadiah. Ada? Oke, siap. Saya mau kasih buat satu bapak dan satu ibu. Siap ya? Siap. Jawab pertanyaan saya. Oke? Oke. Sederhana saja. Silakan siapa yang ngacung duluan, bapak atau ibu? Apa sih tadi dampak perubahan perilaku yang ada pada kita setelah adanya gadget? Jadi lebih apa atau kurang apa tadi? Ayo bu, bapak atau ibu ngacung. Tadi kayaknya ada yang nyatet tadi. Ayo bu, masa dia tak boleh naik, gak lucu ya. Ayo bu, tadi jadi gimana setelah adanya gadget? Hidup kita jadi lebih mudah. Akhirnya kita jadi manusia modelnya jadi, ya mama yang di sebelah sana kerudung hitam, jadi malas. Lalu yang berikutnya jadi kurang apa mak? Kurang telaten alias kurang sabar. Tepuk tangan buat mama. Terima kasih. Sekarang ayah yang kedua. Pertanyaannya buat ayah ya. Sebutkan ayah 3C dalam gadget. Apa tadi? Ayah baju abu-abu. 1. Waspada isi. Batasi durasi. Dan perhatikan frekuensi. Tepuk tangan buat ayah. Boleh Ustazah saya berikan hadiahnya? Saya tak duluan aja. Ayah bunda boleh kita bikin foto keluarga? Foto keluarga Sakinah bukan ya? Ini maaf ya, labelnya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Harusnya diedit ya. Karena ini stok ya. Selamat Hari Raya Idul Adha harusnya. Ayah monggo pindah ke depan. Kita foto, mohon maaf ini bukan endorse jadi tidak perlu dikeluarkan isinya apa ya. Semoga bermanfaat buat keluarga. Ya, siap. Ayah bunda boleh merapat sedikit kepada saya? Sekarang ini boleh gini ya? Ya. Ini enggak, ini habis pemilu boleh ya? Belum pilkada. Belum ada nomornya kan? Tepuk tangan buat beliau berdua. Oke, semoga bermanfaat. Sampun nggih, Ustazah saya mau pamitan boleh? Ya. Mamas. Nanti aja. 4 menit ya, Saudara? Baik, ayah bunda, nyuwun pangapunten. Saya mau pamitan menutup silaturahim saya siang hari ini. Saya mau sampaikan begini ayah bunda. Orang tua manapun nih, orang tua manapun itu ndak ada yang ndak punya PR. Setuju? Hidup manusia manapun ndak ada yang tidak punya masalah, betul? Tapi ada masalah-masalah itu yang bisa kita cegah. Catat ya, ada yang bisa kita cegah. Dan semua masalah Allah sediakan solusi. Tinggal kita mau kejar apa tidak. Kemudian hidup yang sulit, yang rumit bisa terasa lebih mudah. Buat siapa? Buat orang-orang yang rajin nyuwun pertolongan kepada Allah. Jadi gitu kuncinya. Ayo, kalau tadi Ustadz saya menyampaikan, ayo ditirakati anaknya. Kuncinya apa? Ayo lebih mendekat sama Allah. Karena yang ngirim anak ini, yang mengamanahkan anak ini hadir di hidup kita siapa? Gusti Allah, bukan mertua ya. Jangan lupa. Nggih, siap nggih? Monggo. Saya ajak bernasyid liriknya meminta pertolongan kemudahan dari Allah. Allahumma yassir lana. Silakan boleh dicari dulu di Google. Kalau nggak tahu boleh ngaminkan dalam hati. Ini siap. Ini adalah doa permohonan kami ya Allah di majelis ini. Mohon mudahkan segala urusan kami. Ilahana, ya ilahana, yassir
Maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.